Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan bagaimana kita bisa lebih dekat dalam mengenal Puak Kali Malunda, waliullah dari negeri Puraloa. Puak Kali Malunda atau Kiai Haji Muhammad Husain dilahirkan sekitar tahun 1883 di sekitar wilayah Sungai Malunda. Puak Kali Malunda, anak ketiga dari pasangan Puak Bunga yang berasal dari Malunda dengan Cindara dari Rantai Bulawang. Diriwayatkan bahwa ibu Puak Kali Malunda pernah hidup bersama Andi Depu di kerajaan Mamuju. Pada masa mudanya, Muhammad Husain dikenal dengan nama I Belanda karena sosok dan wajah berkulit putih, juga memiliki bola mata warna yang kebiru-biruan. Suatu hari, I Belanda ikut bersama kerabatnya berlayar ke Makassar. Didapati salah seorang pedagang kain Bombay dari Arab Saudi menciumi dan menjilati I Belanda. Katanya, anak ini memiliki keistimewaan. Usia remaja, I Belanda pergi menuntut ilmu di Pulau Salemo, salah satu pusat perdagangan di Selat Makassar. Juga banyak melahirkan ulama karismatik. 3 di antaranya adalah Imam Lapeo, Anangguru Saleh, dan Ambodalle. Setelah 3 tahun belajar di Pulau Salemo, I Belanda melanjutkan perguruannya ke Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Pada saat itu pula, Malunda mengalami kekosongan pejabat kadi, dan I Belanda satu-satunya orang yang memenuhi syarat menjadi kadi, baik dari segi keturunan maupun keilmuan. Sehingga I Belanda harus segera balik ke Malunda untuk menjadi kadi. Di daratan Sulawesi, Puak Kali Malunda kembali belajar ilmu agama di Mangkoso. Di Pambusuang dan Lapeo, kemungkinan besar ilmu tarekat diperoleh Puak Kali Malunda diterima dari Kiai Haji Muhammad Tahir, Imam Lapeo. Dari Malunda ke Pambusuang, Puak Kali Malunda selalu menggunakan sepeda untuk menuntut ilmu. Padahal jaraknya cukup jauh, lebih 100 km. Begitu gigihnya Puak Kali Malunda belajar ilmu agama. Beliau menikah dengan gadis Pambusuang bernama Kapia dan memiliki 3 anak. Setelah wafatnya Kapia, Puak Kali Malunda melamar Syarifah Mahlia Al-Qadri. Dari istri keduanya tersebut, Puak Kali Malunda memiliki 6 anak. Sebagai kadi, Puak Kali Malunda juga terlibat dalam beberapa peristiwa penting, apalagi di masa perang kemerdekaan hingga masa revolusi tahun 40-an hingga akhir tahun 60-an. Puak Kali Malunda dikenal sebagai orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Malunda. Sebab pro perjuangan dan tidak mendukung praktek pemberontak DITII atau kaum gorila. Puak Kali Malunda sering menerima perlakuan yang mengancam nyawanya, sering dijadikan target pembunuhan, apalagi ketika dimandar banyak penculikan terhadap lawan politik. Namun upaya pembunuhan tak pernah berhasil. Sebagai seorang ulama karismatik, Puak Kali Malunda juga memiliki kekeramahan
Yang paling terkenal adalah kemampuannya mengalihkan Lembong Talu atau tsunami yang pernah melanda pesisir Mandar pada tanggal 23 Februari 1969. Pada hari terjadinya gempa, salah satu anak Pukali Malunda, Syarifah Adawiyah, sedang dicandring. Upacara ketika keluarga calon suami membawa bahan makanan ke rumah calon istri, dan juga persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Untuk melindungi Malunda dan masyarakatnya, Pukali Malunda bergegas masuk mengambil wudhu untuk kemudian berjalan ke arah pantai. Di badannya menempel baju dan sarung. Di atas kepalanya songkok hitam yang dililit handuk. Tiba di pantai, Pukali Malunda membaca doa untuk kemudian mengibaskan handuknya ketika gelombang tsunami akan menghantam Malunda. Berkat restu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lembong Talu tersebut terbelah. Ada yang mengarah ke selatan, ada yang mengarah ke utara, untuk kemudian menghantam kawasan di luar kampung Malunda. Memiliki kekaramahan, ada sifat Pukali Malunda yang lebih menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat Malunda, yakni hidupnya yang sederhana, bersahaja, bekerja keras, dan sangat menghargai tamu. Pukali Malunda tidak tergolong sebagai orang kaya, tetapi dalam sejarah hidupnya, beliau selalu bisa memberi makan berapapun banyaknya orang yang bermalam di rumahnya. Padahal pekerjaan utamanya hanyalah bertani dan berkebun. Pada usia lanjut, Pukali Malunda tetap bertani, aktif jalan kaki dengan jarak yang jauh, dan menjalani gaya hidup sehat, misalnya tidak merokok. Penyakit usia lanjut seperti pendengaran dan penglihatan berkurang tidak dialami beliau. Gigi pun tak pernah ompong. Pada tahun 1992, Pukali Malunda diberangkatkan anaknya naik haji. Sewaktu di Mekah, Pukali Malunda pernah terjatuh. Dia dibantu bangun oleh seorang jamaah yang juga berasal dari Mandar, yaitu Haji Rahmat. Sejak kejadian itu, kondisi fisik Pukali Malunda menurun. Kurang sepekan semenjak tiba di kampung halaman di Malunda, di rumah kerabatnya, Pukali Malunda merasa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang wafat, Pukali Malunda bertanya, apakah semua anak dan keluarga dekatnya sudah berkumpul semua? Ketika semua sudah berkumpul dengan takzim, dengan posisi tetap berbaring, Pukali Malunda melakukan gerakan takbir, mendekatkan kedua tangan ke dadanya. Tak lama kemudian, beliau wafat. Pukali Malunda wafat setelah Isya 27 Juni 1992 atau 28 Zulhijjah. Keesokan harinya, Pukali Malunda dimakamkan di depan Masjid Malunda. Demikianlah cerita singkat tentang Pukali Malunda. Sumber referensi blog Muhammad Ridwan Alimuddin. Salam lestari dari Mandar untuk Indonesia. Sekian dari saya, Sutriani Syarif. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.